ilmuwan Echinodermata akan mendemonstrasikan apa saja yang dilakukan saat eksplorasi. Selamat menikmati! Roar! Pada saat melakukan sampling, digunakan pakaian lapangan yang terdiri dari sandal lapangan sebagai pelindung kaki, celana atau bawahan lapangan yang tidak ketat, baju lapangan dengan warna cerah dan tidak menyerupai lingkungan sekitar, serta nutup kepala yang dapat berupa topi atau kerudung. Kemudian digunakan alat sampling yang terdiri atas papan dada sebagai alas tabel data, palu untuk menghancurkan karang yang biasanya digunakan Echinodermata untuk bersembunyi, tabel data untuk menuliskan data yang telah diambil pada saat sampling, termometer untuk mengukur suhu air dan udara, pinset sebagai alat bantu pengambilan spesimen Echinodermata, ziplock sebagai wadah spesimen Echinodermata yang telah dicuplik, ember sebagai wadah spesimen Echinodermata dengan duri yang cukup tajam, roll meter untuk mengukur luas pantai, dan plot berukuran 1 x 1 meter yang digunakan dalam sampling metode kuadrat. Metode yang dapat digunakan dalam sampling Echinodermata adalah purposive random sampling dan plot kuadrat method. Sebelum dilakukan sampling, dilakukan pengukuran luas pantai dengan roll meter. Luas pantai didapat melalui hasil kali, panjang, dan lebar pantai. Seperti contoh berikut. Pada contoh didapatkan panjang pantai sebesar 80 meter dan lebar sebesar 15 meter. Sehingga luas pantai 1.200 meter persegi. Kemudian dilakukan pengukuran suhu dengan termometer. Suhu udara diukur dengan menggantungkan termometer di udara hingga didapatkan skala konstan pada termometer. Suhu air laut diukur dengan mencelupkan termometer ke dalam air laut. Metode yang pertama, purposive random sampling. Biasa disebut juga dengan metode jelajah ya teman-teman. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui keanekaragaman spesies yang ada di suatu pantai gitu. Metode ini dilakukan dengan berjalan zigzag mengitari pantai dan mengambil sampel yang ada. Jadi kita jalan dari zona A, kita jalan zigzag ke zona B, lalu ke zona C. Dari yang paling jauh dari daratan ke yang paling dekat kita jalannya. Jangan lupa spesiesnya diambil sebagai sampel gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada plot kuadrat method. Metode ini menggunakan plot 1 x 1 meter kuadrat. Biasanya metode ini digunakan untuk mencari kemelimpahan spesies di suatu pantai. Jumlah ulangan yang harus dilakukan itu dihitung dengan 1% luas pantai. Jadi kalau luasnya 1.200 ada 12 plot. Nah, itu contoh desainnya. Tanda aba-abanya itu pakai peluit. Peluit yang pertama untuk menggerakkan plot. Plotnya harus digerakkan bareng-bareng ya teman-teman ke titik sampling. Jadi antara plot 1 dan plot 2 harus berbarengan. Setelah itu ada peluit kedua untuk meletakkan plot. Nah, setelah itu kalian bisa menghitung, dan setelah ada peluit ketiga itu tanda bahwa kalian harus mengambil plotnya lagi dan siap-siap ke titik sampling selanjutnya gitu. Untuk perhitungannya itu dilakukan dengan strip counting. Nah, dengan zigzag kayak gini ya, kalian ngitung cacah spesiesnya dan cacah individunya. Untuk cacah individu dihitung dan dimasukkan ke raw data. Teknik handling pada Echinodermata disesuaikan dengan jenis sampel yang akan diambil. Sebelumnya, ziplock dipastikan terisi air laut. Pada kelas Holothuroidea dapat diambil menggunakan pinset, tangan, kemudian dimasukkan ke dalam ziplock, atau menggunakan pinset pada bagian tengah tubuhnya, kemudian dimasukkan ke dalam ziplock. Echinoidea tidak boleh diambil menggunakan tangan, namun dengan pinset bagi spesies yang memiliki duri tajam dan berbahaya.
Untuk spesies yang tidak memiliki duri tajam dan berbahaya, dapat diambil langsung menggunakan tangan. Untuk Ophiuroidea, dapat diambil menggunakan 1, 2, 3, menggunakan minimal 3 lengannya, agar pada saat ditarik dari karang, lengannya tidak lepas. Kemudian dimasukkan ke dalam ziplock. Selesai samplingnya. Setelah sampling, kita lakukan teknik preservasi. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. 1. Ada milimeter block, digunakan untuk tempat meletakkan spesimen saat preservasi. Ada botol jar untuk membuat preservasi basah. Ada gelas ukur atau botol berskala untuk mengukur volume larutan. Ada syringe untuk menginjeksi larutan ke dalam tubuh spesimen. Ada pinset untuk memegang dan memindahkan spesimen. Ada larutan MgCl2 sebagai larutan relaksasi. Air laut untuk bahan preservasi basah. Larutan Aquades untuk membersihkan alat-alat. Alkohol 70% untuk membuat preservasi basah. Kemudian ada nampan untuk meletakkan alat dan bahan saat preservasi. Kemudian lanjut pada teknik relaksasi. Relaksasi dilakukan dengan cara menginjeksi larutan MgCl2 atau bisa digunakan alkohol 70% menggunakan syringe. Injeksi dilakukan dengan cara mengarahkan syringe ke bagian oral spesimen. Setelah itu kita tunggu reaksi spesimen hingga lemas. Contohnya pada Ophiuroidea. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada spesimen Asteroidea, yaitu syringe sama-sama kita arahkan pada bagian oral untuk memudahkan larutan dapat masuk ke tubuh spesimen melalui mulut. Pada Holoturoidea, kita menginjeksi larutan pada bagian anterior spesimen karena pada bagian anterior terdapat mulut. Kemudian lanjut ke spesimen terakhir yaitu Echinoidea, kita menyuntikkan larutan pada bagian oral spesimen. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan dokumentasi. Kelas pada Echinodermata dibagi menjadi 5, yaitu Asteroidea, Ophiuroidea, Crinoidea, Echinoidea, dan Holoturoidea. Identifikasi dilakukan menggunakan buku, yaitu Monograph of Saltwater in the West Pacific Echinoderm. Web, yaitu World Register of Marine Species. Gambar berupa katalog maupun foto. Dokumentasi untuk Echinodermata difoto pada bagian aboral dan oral. Khusus Ophiuroidea dibentuk seperti komen. Contoh dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya dilakukan pembuatan awetan. Pembuatan awetan dapat dilakukan secara kering maupun secara basah. Untuk awetan kering, dibuang massa viscera untuk menghindari bau tidak sedap pada saat preservasi. Untuk awetan basah, dilakukan penyuntikan magnesium klorida untuk proses relaksasi. Selanjutnya, untuk preservasi basah, dimasukkan alkohol dan air laut dengan perbandingan 3:1 ke dalam botol jar. Lalu dimasukkan spesimen yang akan diawetkan ke dalam botol jar. Pembuatan etiket pada label berisi nama spesies, tempat sampling, dan tanggal sampling. Selanjutnya botol jar ditutup, lalu etiket ditempelkan pada botol tersebut. Preservasi telah selesai. Terima kasih telah menonton. Dari bahan temulawak, kurkuma blast, semua kan ayo kita ke Jakarta Fair. Hello panda, hello
charm body fit. Archie Nova, so putih, so bersih, hanya Softin Poluti.